Firman Tuhan Harian. Ini menjadi puncak pengalaman Petrus ketika tubuhnya hampir sepenuhnya hancur, tetapi Yesus menguatkan hatinya dari dalam. Ia menampakkan dirinya satu kali kepada Petrus. Ketika Petrus berada dalam penderitaan yang teramat berat dan hatinya hancur, Yesus memerintahkan kepadanya, "Engkau dahulu tinggal bersamaku di bumi, dan aku pernah di sini bersamamu. Walaupun sebelumnya kita bersama di surga, tetapi itu adalah dunia rohani. Sekarang aku kembali ke dunia rohani, dan engkau berada di bumi. Karena aku bukan dari bumi, dan walaupun engkau juga bukan dari bumi, kamu harus memenuhi fungsimu di bumi. Karena engkau adalah seorang hamba, engkau harus melakukan tugasmu sebaik mungkin." Petrus terhibur setelah mendengar bahwa ia dapat kembali ke sisi Tuhan. Ketika sangat menderita sehingga hampir tak bisa bangun dari tempat tidur, Petrus merasa menyesal sampai berkata, "Aku sangat rusak, aku tidak dapat memuaskan Tuhan." Yesus menampakkan diri kepadanya dan berkata, "Petrus, apakah engkau melupakan keputusan yang telah engkau buat di hadapanku? Apakah engkau benar-benar telah melupakan semua perkataanku? Apakah engkau melupakan keputusan yang engkau buat kepadaku?" Petrus melihat bahwa itu adalah Yesus, dan ia bangkit dari tempat tidur, dan Yesus menghiburnya, "Aku bukan dari bumi, aku telah mengatakannya kepadamu. Engkau harus memahami ini. Tetapi apakah engkau telah melupakan hal lain yang pernah aku katakan kepadamu? Engkau juga bukan dari bumi, bukan dari dunia. Saat ini ada pekerjaan yang perlu engkau lakukan. Engkau tidak boleh bersedih seperti ini. Engkau tidak boleh menderita seperti ini. Walaupun manusia dan Tuhan tidak dapat hidup berdampingan di dunia yang sama, aku memiliki pekerjaanku dan engkau memiliki pekerjaanmu. Suatu hari, ketika pekerjaanmu selesai, kita akan bersama di dalam satu alam, dan aku akan menuntunmu untuk bersamaku selamanya." Petrus terhibur dan teryakinkan kembali setelah mendengar kata-kata tersebut. Petrus tahu bahwa penderitaan ini adalah sesuatu yang harus ditanggung dan dialaminya, dan sejak saat itu ia merasa terpacu. Yesus secara khusus menampakkan diri kepadanya pada setiap momen yang penting, memberinya pencerahan dan bimbingan khusus, dan melakukan banyak pekerjaan di dalam dirinya. Apa yang paling Petrus sesali? Yesus pernah mengajukan sebuah pertanyaan lain, meskipun tidak dicatat di dalam Alkitab seperti ini, tidak lama setelah Petrus mengatakan, "Engkau adalah Anak Tuhan yang hidup." Pertanyaan itu adalah, "Petrus, pernahkah engkau mengasihi aku?" Petrus memahami apa yang ia maksudkan dan berkata, "Tuhan, aku pernah mengasihi Bapa di surga, tetapi aku mengakui tidak pernah mengasihimu." Yesus kemudian berkata, "Jika orang tidak mengasihi Bapa di surga, bagaimana mereka dapat mengasihi anak di bumi? Jika orang tidak mengasihi anak yang diutus oleh Tuhan Bapa, bagaimana mereka dapat mengasihi Bapa di surga? Jika orang sungguh-sungguh mengasihi anak di bumi,
Mereka sungguh-sungguh mengasihi Bapa di surga. Ketika mendengar perkataan ini, Petrus menyadari kekurangannya. Petrus selalu merasa menyesal sampai meneteskan air mata karena perkataannya, "Aku pernah mengasihi Bapa di surga, tetapi aku tidak pernah mengasihimu." Setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus, Petrus merasakan penyesalan dan kesedihan yang lebih besar atas perkataannya tersebut. Mengingat pekerjaannya di masa lalu serta tingkat pertumbuhannya saat ini, Petrus sering datang menghadap Yesus dalam doa. Petrus selalu merasa menyesal dan berutang karena tidak memuaskan keinginan Tuhan dan tidak hidup sesuai standar Tuhan. Masalah-masalah ini menjadi beban terbesarnya. Petrus berkata, "Suatu hari aku akan mempersembahkan kepadamu segala milikku dan seluruh diriku. Aku akan memberimu apapun yang paling berharga." Petrus berkata, "Tuhan, aku hanya memiliki satu iman dan satu kasih. Hidupku tidak berharga dan tubuhku tidak berharga. Aku hanya memiliki satu iman dan satu kasih. Aku memiliki iman kepadamu dalam pikiranku dan kasih kepadamu dalam hatiku. Aku hanya memiliki dua hal ini untuk kuberikan kepadamu, tidak ada yang lain." Hati Petrus sangat dikuatkan oleh perkataan Yesus, karena sebelum Yesus disalibkan, Ia berkata kepadanya, "Aku bukan dari dunia ini, dan kamu juga bukan dari dunia ini." Belakangan, ketika Petrus berada dalam kesakitan yang berat, Yesus mengingatkannya, "Petrus, apakah engkau lupa? Aku bukan dari dunia ini, dan hanya karena pekerjaanku, aku pergi lebih awal. Engkau juga bukan dari dunia ini. Apakah engkau lupa? Aku telah mengatakannya kepadamu 2 kali. Apakah engkau tidak ingat?" Petrus mendengarnya dan berkata, "Aku tidak lupa." Yesus kemudian berkata, "Engkau pernah menghabiskan masa-masa bahagia bersamaku di surga dan suatu masa di sisiku. Engkau merindukanku dan aku merindukanmu. Walaupun makhluk ciptaan tidak layak di hadapanku, bagaimana mungkin aku tidak mengasihi seseorang yang tidak bersalah dan elok? Apakah engkau telah melupakan janjiku? Engkau harus menerima amanatku di bumi. Engkau harus memenuhi tugas yang aku percayakan kepadamu. Suatu hari aku pasti akan membawamu ke sisiku." Setelah mendengar ini, hati Petrus semakin dikuatkan dan mendapatkan ilham yang lebih besar. Sehingga ketika berada di kayu salib, Petrus dapat berkata, "Tuhan, aku tidak cukup mengasihimu. Walaupun engkau memintaku untuk mati, aku masih tidak cukup mengasihimu. Kemanapun engkau mengirim jiwaku, apakah engkau memenuhi janji-janjimu atau tidak? Apapun yang engkau lakukan setelahnya, aku mengasihimu dan aku percaya kepadamu." Apa yang menjadi pegangannya adalah imannya dan kasih sejati.